Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri, biasa dipanggil Fahri. Kalau teman-teman kelompok biasa manggilnya sih Mas Kenton gitu biasanya. Hari ini kita berada di lahan percobaan milik saya sendiri. Ini dulu lahan ini saya gunakan sebagai lahan percobaan. Jadi di sini ada berbagai jenis hijauan pangan ternak yang saya coba tanamkan di sini untuk dikembangbiakan di Desa Bancar. Ada berbagai jenis di sini, ada odot biasa, ada odot super, ada zanzibar, ada red napier juga ada indigo vera, terus ada kaliandra, ada turi putih, ada rumput pakcong juga ada. Di sini juga ada king grass juga, terus ada juga dari rumput gajah jenis biasa. Ya kawan ternak, saat ini saya sedang memegang 3 jenis rumput yang berbeda. Ini adalah jenis rumput yang kita kembangkan di sini. Salah satunya ini adalah ada jenis odot biasa. Yang ini ada jenis odot biasa, kita bisa lihat. Yang kedua adalah jenis odot super. Nanti kita bisa lihat perbedaannya secara lengkap. Yang ini yang ketiga adalah jenis rumput pakcong. Perlu diketahui bahwasanya rumput jenis odot biasa ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Hannah yang berasal dari Georgia, Amerika Serikat, dan dikembangkan di Florida pada waktu saat itu. Dan kemudian ini kok bisa sampai di Indonesia, kenapa? Ada seorang TKI yang bekerja di Kanada yang kebetulan membawa pulang jenis rumput varietas ini dan dikembangkan di Indonesia. Nah, adanya rumput ini mempunyai pengaruh dalam sektor bank pakan di Indonesia juga, karena rumput jenis ini masif dikembangkan di Indonesia. Untuk jenis yang kedua yaitu odot super. Ini kalau odot super ini adalah upgradean dari odot biasa. Yang kita bisa lihat ada beberapa ruasnya yang berbeda dari odot biasa. Yang ketiga adalah jenis pakcong. Ini adalah rumput yang berasal dari Thailand. Napier pakcong ini berasal dari daerah Thailand yang bernama daerah Pakcong. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas 3 jenis rumput ini. Apa sih perbedaannya antara odot super dan odot biasa? Nanti kita bandingkan dengan rumput jenis Pakcong ini. Perbedaan yang paling bisa kita lihat dari 2 jenis rumput ini, yaitu odot biasa dan juga odot super, atau bisa kita sebut sebagai odot gajah. Salah satunya yaitu tingkat produktivitasnya yang tinggi. Ini di belakang saya adalah jenis rumput odot super. Ini sekitar 3 minggu setelah pemanenan ini segini. Nanti kita bisa lihat yang odot biasa. Terus ada jenis ini, ruasnya. Ruasnya ini berbeda. Dari jenis odot biasa itu ruasnya lebih kecil. Kalau jenis odot super ini ruasnya lebih panjang. Untuk produktivitasnya kurang lebih, kalau anakannya sih kurang lebihnya sama. Tapi kalau untuk produktivitas ketinggian dan juga produktivitas bobot, misalkan dalam 1 meter odot bisa menghasilkan 1 kilo, yang odot super ini bisa menghasilkan 1,5 kilo, karena ada perbedaan itu. Untuk perbedaan yang ketiga kita bisa lihat dari tekstur daunnya. Kalau untuk odot super ini tekstur daunnya ini lebih kasar dan juga bulu halusnya ini lebih banyak daripada jenis odot biasa. Ini saya juga membawa jenis rumput atau jenis bibit rumput pakcong karena untuk perbedaan saja. Ini kalau jenis rumput varietas pakcong ini sama dengan yang lain. Misalkan sama dengan rumput gajah, untuk jenis bibitnya sama dengan rumput gajah, rumput red napier, rumput biogen, biogras, king grass ataupun jenis rumput yang lain. Ini untuk perbedaan fisiknya sangat kelihatan karena sangat mudah dibedakan karena ruasnya ini lebih kecil kalau untuk jenis odot. Kelebihan yang pertama yang dimiliki jenis rumput odot ini adalah tingkat palatabilitas dari ternak yang sangat tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya tingkat kesukaan ternak terhadap hijauan odot ini sangatlah tinggi. Untuk kelebihan yang kedua yang dimiliki jenis rumput odot ini adalah jenis anakannya. Anakannya itu sangat banyak. Untuk anakannya itu dari 1 ruas itu dapat menghasilkan sekitar 20-25 anakan. Kalau kita bandingkan jenis rumput pakcong ini mampu menghasilkan maksimal sampai 15-20-an.
Untuk alasan yang ketiga dari jenis rumput odot ini adalah produktivitas daunnya yang sangat tinggi. Produktivitas daun itu maksudnya itu yang dikonsumsi ternak itu kan yang paling inti, dari daun atas sampai daun yang paling bisa dikonsumsi atau batas batangnya ini. Kalau jenis rumput pakcong, dari jenis rumput gajah dan lain-lain itu kan batangnya kan tinggi-tinggi, jadi banyak yang terbuang kalau kita misal belum punya chopper sendiri. Karena itu rumput odot itu banyak dikembangkan di Indonesia salah satunya. Selanjutnya untuk kekurangan dari jenis rumput odot ini adalah tingkat perawatannya yang lebih ribet daripada jenis rumput varietas yang lain. Misalkan kalau rumput odot ini terlalu tergenang air itu juga busuk batangnya. Kalau untuk kekurangan air itu juga mati, karena ini perlu perawatan spesial. Karena banyak dari tanaman kita yang ada di lahan ini yang enggak kita rawat, perawatan tidak seperti yang pertama, itu banyak yang mati. Tapi kalau kita rawat dengan benar, misalkan kita beri pupuk, kita siangi, itu dapat memaksimalkan produktivitas dari jenis odot ini sendiri. Berikut adalah pembahasan dari channel kami, channel kelompok ternak Dadung Berkah mengenai jenis rumput odot. Untuk selengkapnya kita bisa diskusi di kolom komentar. Selanjutnya jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman semua. Tetap di channel kami kelompok ternak Dadung Berkah. Salam ternak.